Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali di dalam sore yang indah. Saya berharap semua sehat, kuat, bersukacita, tetap tabah dan semangat menghadapi hari-hari yang menuju ke depan. Ya, kita tidak akan mundur tetapi kita akan selalu maju bersama Tuhan Yesus. Mari kita mau siapkan hati kita, bersama-sama kita mengakui bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Kita mau membuka hati dengan penuh ucapan syukur, kita menyembah Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Amin. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Amin. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Amin. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Yes Lord, kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang ajaib. Engkau selalu turun tangan untuk memulihkan hidup umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya bahwa Engkau dahsyat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau turun tangan memberkatiku. Kau
terima kasih Bapa dalam surga. Kami tahu bahwa tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau sanggup menjawab doa umat-Mu karena Engkau sangat mengasihi kami. Kami percaya ya Bapa bahwa Engkau akan turun tangan untuk menolong, memulihkan dan memberkati kami semua. Dan pada jam detik ini Tuhan, kami akan belajar bersama-sama untuk lebih dan lebih mengerti akan firman-Mu ya Bapa. Roh Kudus, urapi hamba-Mu dan urapi setiap pendengar daripada firman Tuhan dimanapun mereka berada. Karena sungguh firman Tuhan akan bekerja dengan luar biasa untuk memberikan pemulihan, kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita terus melaju dan maju ke depan. Dan kami percaya kita tidak mau putus asa di dalam menghadapi hari-hari ke depan ini. Ya, oleh karena itu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan di saat saudara dan saya mempunyai masalah dan pada waktu kita tidak menemukan jalan keluar di dalam persoalan hidup kami. Dan terlebih lagi kita mengharapkan pertolongan tetapi tidak ada yang menolong kita. Setiap orang di dunia pasti menginginkan adanya suatu mujizat yang Tuhan akan berikan. Banyak contoh misalnya, orang yang sakit keras dan hampir tidak tersembuhkan dan dokter mengatakan bahwa tidak ada harapan lagi. Bagaimana saatnya pada waktu mendengar kata-kata tersebut? Ya, juga orang yang mengalami keadaan ekonominya yang lagi terpuruk, ya, bahkan hampir bangkrut, senantiasa mengharapkan bahwa ada mujizat dan pertolongan Tuhan, supaya semua keadaan boleh dipulihkan. Demikian juga orang yang mengalami broken home, ya, mereka tetap membutuhkan suatu jawaban, suatu mujizat, adanya mujizat yang akan terjadi di dalam pemulihan keluarganya. Mari kita bersama-sama Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita mau melihat cerita daripada Hana. Hana adalah ibu dari Samuel, seorang wanita yang dimadu oleh suaminya. Dan istri keduanya selalu mengolok-olok dan mengatakan bahwa Hana ini mandul. Ya, ia sangat sedih, tetapi ia percaya bahwa ada pertolongan dari Tuhan, bahwa akan ada mujizat terjadi dalam hidupnya. Oleh karena itu, Hana berdoa dengan sungguh-sungguh dan hasilnya ia mendapatkan anak dan dia pun menepati janjinya karena dia bernasar untuk memberikan anaknya kepada Tuhan. Ya saudara, oleh karena itu banyak kita umat Tuhan yang tidak mengerti pada waktu kita mempunyai janji-janji kepada Tuhan. Pada waktu kita bernasar kepada Tuhan, tetapi kita lupa untuk membayar nasar itu kembali kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan tertulis, bayarlah nasarmu. Ya, jangan kita punya hutang kepada Tuhan. Oleh karena itu, berhati-hatilah kalau Anda mau berjanji kepada Tuhan. Ya, mari kita bersama-sama akan baca di dalam Yakobus 5 ayat 16. Di mana tema khotbah kita pada sore hari ini adalah doa mengubah situasi dan kondisi. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan pasti besar kuasanya. Apakah kita percaya akan firman ini? Ya, meteraikan di dalam hati setiap kita agar benar-benar mujizat itu akan terjadi. Jawaban doa, ya. Sungguh suatu pemulihan yang akan Tuhan berikan kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ada satu cerita
yaitu seorang anak kecil yang dia pergi membeli obat bagi ibunya yang sakit. Tetapi pekerja daripada apotek itu memberikan obat yang salah. Ya, dan obat yang diberikan kepada anak kecil tadi adalah disinfektans. Kita tahu, ya saudara, disinfektans bukan untuk obat yang diminum. Kemudian petugas farmasi itu segera menelpon dari Dr. Maxwell yang sebagai kepala rumah sakit kalau hal itu terjadi bagi ibu anak kecil ini tadi. Apa yang harus diperbuat kalau sampai disinfektan itu diminum? Ya, maka Dr. Maxwell mengerahkan petugas seluruh rumah sakit untuk berdoa untuk ibu anak ini boleh mendapatkan keselamatan. Setelah beberapa jam kemudian, anak ini kembali lagi ke apotek dan mengatakan, "Maafkan saya, karena obat yang saya bawa pulang tadi itu saya terjatuh dan obat ini pecah. Sehingga ibu saya tidak bisa meminumnya." Ya, Tuhan mampu melakukan segala perkara untuk menyelamatkan ibu dari anak kecil ini. Bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitu besarnya doa yang kita panjatkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak percaya akan adanya kuasa doa. Ya, bahwa doa itu mampu mengubah situasi dan kondisi. Oleh karena itu, mari kita selalu bersandar kepada Tuhan. Sadarkah bahwa apa yang tidak dapat dilakukan lagi oleh manusia, Tuhan sanggup melakukannya. Jangan pernah ragu, yakinlah bahwa mujizat tetap ada dari dahulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Mari kita melihat apakah yang murid-murid Yesus katakan kepada Yesus. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama. Masih ingat? Coba pikirkan apa yang diminta dari murid-murid Yesus, ya, yang dia katakan kepada Yesus. Murid-murid tidak meminta agar mereka bisa membuat mujizat, bisa membuat 2 ikan 5 roti menjadi berbakul-bakul. Tetapi murid-murid Yesus meminta untuk Yesus mengajarkan bagaimana mereka bisa berdoa. Mari kita lihat kembali di Lukas 11 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Sedemikian, Bapak Ibu yang terkasih, murid-murid itu meminta kepada Yesus supaya mereka bisa belajar bagaimana berdoa. Ya, karena murid-murid ada sesuatu yang dia lihat, di mana kuasa di dalam doa itu terjadi. Ya, jadi ada satu hubungan pribadi di dalam doa antara Yesus dengan Bapanya di surga. Karena berdoa akan banyak mengubah situasi dan kondisi. Apa yang dapat dilakukan di dalam doa? Kita harus mengalami, kita harus praktek. Baru kita bisa menyaksikan apa yang kita doakan itu menjadi satu kekuatan yang boleh menjadi saksi bagi orang sekeliling kita. Ya, ada orang yang mengatakan bahwa doa yang mengubah situasi dan kondisi akan mengubahkan kehidupan orang yang berdoa itu. Mari kita belajar bersama-sama untuk bisa mengerti dan bisa berdoa dengan baik kepada Tuhan. Karena banyak sekali orang salah berdoa. Dan ini sangat penting, ya. Karena doa adalah satu komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Melebihi kita berbicara dengan sesama manusia. Andrew Murray berkata, manusia tidak memiliki kuasa, tetapi yang ada adalah kuasa Tuhan, dan itu yang utama dan sangat penting. Dan kuasa itu ada di dalam kita berdoa. Oleh karena itu, mari kita belajar bagaimana kita harus berdoa.
Dan pertanyaannya, mengapa banyak orang yang tidak mau berdoa? Banyak orang yang malas untuk berdoa. Ya. Charles Spurgeon berkata, lebih baik aku mengajar seseorang untuk berdoa dengan baik dan benar daripada aku mengajar 10 orang untuk berkhotbah. Mari kita lihat di dalam Matius 7 ayat yang ke-11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi, dikatakan, ya, Tuhan adalah Bapa kita yang baik di surga. Kita adalah ciptaan Tuhan. Tetapi tidak semua kita ciptaan Tuhan itu menjadi anak Allah. Ya, apakah kita sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan? Kita akan melihat dari buah-buah yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dan juga dikatakan kalau kita berdoa, ya, katakanlah dalam nama Yesus kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, ya. Dari mana orang tahu? Sekali lagi saya katakan, ya, kalau kita ini anak Tuhan. Dari kelakuan dan tindakan kita. Ya. Kita percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan untuk menuju ke surga. Jadi berhati-hatilah di dalam perilaku kita di dalam kehidupan ini. Keselamatan adalah sebuah anugerah. Kalau kita menyadari bahwa anugerah Allah itu ada di dalam hidup saudara dan saya, maka sesuatu akan terjadi. Ya, mari kita koreksi diri. Apakah yang saudara dan saya perbuat itu memuliakan nama Tuhan? Ya, banyak anak Tuhan yang memikirkan hanya kehidupan yang ada di dunia ini. Yang mereka hidupi dengan kerja keras dan mati-matian untuk mengejar daripada harta kekayaan dunia yang membuat mereka hidup prestis supaya dipuji oleh orang, supaya orang lain melihat kita, wah, hidupnya sungguh luar biasa diberkati, ya. Dan tidak mau kalah dengan orang yang lain. Pertanyaannya, mari kita koreksi diri. Bahwa sesungguhnya rumah saudara dan saya bukan ada di dunia ini. Kita memiliki rumah yang kekal, yang sudah Tuhan sediakan, yaitu di surga yang kekal. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Oleh karena itu, jagalah kehidupan kita di dunia ini benar-benar sesuai dengan firman yang Tuhan katakan. Ya, semua pilihan ada di dalam tangan kita. Mari kita melihat di dalam Wahyu 11 ayat yang ke-15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan dengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Jadi saudara jelas mengenal dan mengetahui firman ini mengatakan bahwa pemerintahan Tuhan itu akan turun di atas bumi ini. Ya. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan memikirkan apa yang diajarkan oleh setan tentang kerajaan dunia ini. Ya, memang kita masih hidup di dunia, memang kita harus bekerja di dalam dunia ini, tetapi marilah ya, kita sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Ya, kita hidup di dunia, tetapi kita mau libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka di situ saudara akan melihat perbedaan orang hidup di dalam dunia dan orang yang mengenal tentang hukum dari firman Tuhan. Mari kita lanjut di dalam Matius 24 ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, kita mengenal semuanya bahwa Injil ini akan diberitakan di seluruh dunia, maka akan tibalah kesudahannya. Oleh karena itu siapkan hidup kita untuk suatu kehidupan yang kekal. Ya, jelas kita diingatkan
bahwa akan tiba hari kesudahannya. Apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk hidup kudus dan benar serta menyambut hari kedatangan Tuhan Yesus? Seperti di dalam doa Bapa kami dikatakan, datanglah kerajaanmu. Ya, apakah kita sadar kalau kerajaan Tuhan itu datang dan terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya, maka kita akan mengalami damai sejahtera dan sukacita. Ya, oleh karena itu, mari kita mau sungguh-sungguh belajar untuk berdoa dan mengubah kehidupan kita sesuai dengan firman yang Tuhan katakan. Pertanyaannya, mengapa banyak dari kita saling bermusuhan satu dengan yang lain? Ya, karena sesungguhnya orang itu mau mengontrol keadaan, ya, dan maunya berjalan sendiri, tidak menyukai apa yang dikatakan oleh hukum dari firman Tuhan. Ya, bahkan seharusnya adalah jalan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan dan itu sangat penting. Ya, bukan daripada jalanku. Firman Tuhan mengatakan, jalanmu bukanlah jalanku. Ya, rancanganmu bukanlah rancanganku. Tapi kita kadang ngotot karena kedagingan kita. Ngotot karena selalu yang berbicara adalah me, I, mine. Jalanku yang aku mau, jalan Tuhan gak mau. Sekalipun udah diberitahu, gak peduli, pokok aku mau apa yang aku mau. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, berdirilah di atas firman Tuhan sebelum kita terlambat. Amin. Ya, kita melihat di dalam doa Bapa kami ada 3 hal. Yang pertama dikatakan, ada kemuliaan Tuhan. Yang kedua, ada kerajaan Tuhan. Dan yang ketiga, kehendak-Mulah yang jadi. Ya. Jadi sebagai anak Tuhan, apakah hidup saudara dan saya memuliakan Tuhan? Apakah orang tertarik oleh cara hidup saudara dan saya? Apakah kita juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ada suatu cerita, seorang hamba Tuhan yang terlalu sibuk dengan pelayanannya. Dan istrinya pada satu hari memanggil dia dan berkata, anakmu sudah bertumbuh remaja, tetapi dia bertumbuh tanpa didikanmu. Aku tidak dapat melakukan semuanya bagi anak ini. Oleh karena itu, aku mau berbicara tentang satu hal kepadamu. Kamu harus tahu di mana prioritas kehidupanmu sebagai seorang bapak untuk anakmu, untuk keluargamu. Jadi kamu harus sebagai kepala, sebagai imam menjadi teladan di tengah keluarga dan menjadi teladan bagi anakmu. Kemudian setelah berkata demikian istrinya pergi. Kemudian pastor itu di satu hari dia memiliki janji dengan anaknya untuk mengantarkan anaknya melihat football ya pada jam 4 sore. Dan pada waktu itu pastor itu sudah ditunggu oleh beberapa orang yang membutuhkan dia untuk dilayaninya. Semuanya dia tolak. Dan pastor tadi mengatakan, masih ada 4 orang pastor yang lain yang bisa melayani engkau. Tetapi anakku hanya mempunyai 1 bapak, yaitu aku bagi anakku. Dan dia hanya mengharapkan supaya aku bapaknya bisa mendampinginya. Ya saudara, sedemikian peran seorang bapak, seorang suami, dan seorang kepala keluarga. Ya. Oleh karena itu saudara, sekalipun kita ini seorang bisnis yang begitu sukses luar biasa, tetapi tidak ada sedikit pun pengaruh di tengah keluarga, tidak ada sedikit pun perhatian di tengah keluarga, sebetulnya semuanya itu merupakan suatu kegagalan total yang ada di dalam hidupnya. Oleh karena itu, biarlah bagi para bapak, para suami yang mendengarkan akan firman Tuhan sore hari ini,
kita menyadari posisi keberadaan seorang bapak, suami, kepala keluarga sebelum terlambat. Ya. Fungsi seorang bapak haruslah memimpin di tengah keluarga, baik untuk istrinya dan juga anak-anaknya. Ya, sehingga memberikan satu memori, suatu teladan yang baik bagi keluarganya. Ya. Kita akan tahu akan kehendak Tuhan kalau kita mau belajar dan membaca firman Tuhan. Kalau kita sebagai anak Tuhan dan mengaku sebagai seorang anak Tuhan, tapi kita tidak pernah tahu akan isi daripada firman Tuhan dan tidak melakukan serta mau membacanya, perlu dengan tanda tanya yang besar. Apakah benar-benar aku sebagai anak Tuhan? Ya. Jadi doa itu sungguh berkuasa. Ya, kalau kita mau sungguh-sungguh melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Seorang pria muda bertemu dengan pendetanya dan dia menemukan secari kertas yang tertulis di dalam Alkitabnya. Alkitab itu tidak pernah dia buka selama 35 tahun sampai ibunya meninggal dunia. Dan di situ terselip kata-kata, anakku sayang, ibu tetap berdoa supaya Tuhan menyelamatkan hidupmu dan engkau mengenal akan semua janji-janji Tuhan yang begitu indah dan menyelamatkan hidupmu. Kemudian dia teringat akan sebuah lagu. Kalau saudara tahu, di doa ibuku namaku disebut. Ya, doa seorang ibu besar kuasanya. Tapi mungkin pada waktu kita masih remaja, kita menjadi anak, kita meremehkan semuanya itu. Kalau kita sebagai ibu yang baik, pasti memori yang baik juga terjadi di dalam hidup anaknya. Ya saudara. Dan anak ini mengatakan, Pak Pendeta, saya sekarang menyadari dan saya menyesali. Mengapa saya tidak mendengarkan doa dari ibu saya, kata-kata dari ibu saya sebelum dia meninggal. Tetapi semuanya sudah terjadi, tetapi saya mau hari ini saya menerima Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Dan pria ini berurai air mata mengatakan kepada pendetanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada doa yang sia-sia. Jangan pernah menyerah untuk mendoakan anak-anak kita sekalian. Mari kita lihat di dalam Kolose 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Amin. Masihkah kita bertekun di dalam doa? Dan masihkah kita berjaga-jaga? Mengapa firman Tuhan mengatakan berjaga-jaga? Saudara dan saya harus tahu bahwa kita ini adalah domba. Dan di sekeliling kita itu adalah serigala. Kita tidak tahu saat dan waktu di mana serigala-serigala itu akan menyerang kita. Tetapi Tuhan sudah memberikan rambu-rambunya melalui firman-Nya. Ya. Sudahkah kita berdoa untuk keselamatan daripada keluarga? Saudara tahu bahwa hari-hari ini ya COVID-19 masih berjalan terus. Ya, situasi keadaan dunia kita mendengar berita-berita yang negatif, ya. Jadi keselamatan kita hanya ada di dalam nama Yesus. Melalui doa, melalui seruan kita kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu, kita mengucap syukur bahwa perlindungan Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Sangatlah penting sebagai anak Tuhan bahwa doa itu adalah suatu senjata yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan. Ya, iblis selalu berusaha supaya Anda dan saya malas berdoa dan tidak berdoa. Ya. Oleh karena itu, mari kita mau lawan
Karena firman Tuhan juga mengatakan, lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Kenapa iblis itu mencoba mencegah kalau Anda berdoa? Karena dia tahu pada waktu Anda dan saya berdoa, kuasa Tuhan yang ajaib, kuasa Tuhan yang maha dahsyat akan terjadi, akan menerobos semua apa yang menjadi pergumulan doa saudara dan saya. Ya, mari kita lihat di dalam 1 Samuel 12 ayat yang ke-23. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Kita lihat daripada Nabi Samuel itu. Ya, Samuel berhenti berdoa berarti dia berdosa. Ya, kalau kita berhenti berdoa, saudara, apakah kita juga mempunyai hati seperti Samuel? Kita merasa bahwa kita berdosa? Atau I don't care, gak urusan. Ya saudara, tapi pada waktu persoalan terjadi, pada waktu masalah terjadi, kita pontang-panting, menangis dan berseru-seru agar Tuhan menolong kita. Ya, mari kita lihat mengapa kita berdoa. Yang pertama, kita berdoa karena kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita menyadari bahwa kita tidak mampu untuk berjalan sendiri. Firman Tuhan mengatakan, di luar Tuhan aku tidak mampu berbuat apa-apa. Ya. Yang kedua, kita tidak dapat bersandar dengan kekuatan kita sendiri. Kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita melalui doa. Amin. Seorang dokter misioneri pergi ke kota untuk membeli groseri kebutuhan makanan yang dia perlukan. Dan dia melihat ada 2 orang yang berkelahi. Yang satu sudah tidak berdaya dan yang dia rawat oleh dokter ini, orang itu dirawat. Dan setelah dia sembuh, orang ini bercerita bahwa pada malam sebelumnya mereka berdua datang ke rumah dokter itu untuk merampok dan membunuhnya. Tetapi dia melihat bahwa Pak dokter ini lagi berlutut dan berdoa. Tiba-tiba kedua orang daripada penjahat ini melihat 27 malaikat, guardian angel, yang ada mengelilingi di seluruh rumah dari dokter misioneri ini. Sehingga kedua orang itu, kedua penjahat ini, dia lari pontang-panting, balik dan pergi. Dan pada waktu dokter ini tadi dikasih tahu oleh salah satu penjahat yang dia rawat. Dokter ini terkejut dan dia mengatakan, aku tidak mempunyai siapa-siapa. Aku hanya seorang diri yang ada di dalam rumah itu. Tetapi setelah dokter ini mendengar cerita tersebut, dan penjahat itu pulang, saudara, segera dia telepon kepada pastornya yang ada di kota lain. Kemudian pastor itu menjawab, pada waktu dia mengalami masalah tersebut, itu hati daripada pastornya itu tergerak. Pada waktu dia berdoa, dia mendengar suara, doakan dokter misioneri itu. Segera kepala pastor ini tadi menelpon seluruh daripada anak buahnya. Dan persis jumlahnya 27 orang yang berdoa bagi dokter misioneri ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, masihkah kita ragu akan kuasa doa? Anda dan saya mempunyai senjata yang luar biasa daripada senjata yang ada di muka bumi ini. Di manakah keselamatan saudara dan saya? Mengapa hanya untuk berdoa kita begitu malas? Mengapa hanya dengan berdoa kita remehkan kuasa Tuhan? Mari kita sadari, dari manakah saudara menghirup napas kehidupan ini? Bayangkan 5 menit aja kalau kita tidak bernapas, apa yang terjadi? Oleh karena itu kita membutuhkan kasih, anugerah, keselamatan daripada Tuhan. Saya berharap bagi para pendengar firman pada sore hari ini,
Berbaliklah kalau selama ini kita meremehkan untuk berdoa. Kita yang rugi sebagai anak Tuhan. Kalau kita tidak mau ada satu hubungan persahabatan, satu hubungan relationship dengan Tuhan. Pada waktu Anda mendengarkan khotbah ini, siapapun pendengarnya, Tuhan hadir di tengah-tengahmu. Dia mendengar jerit tangismu. Dia tahu pergumulanmu. Mungkin Tuhan menghendaki engkau lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam doa dan mengucap syukur. Maka keajaiban akan terjadi. Amin. Mari kita lanjut. Di dalam Amsal 15 ayat yang ke-29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Tuhan jauh dari orang fasik, tetapi Tuhan mendengar doa orang benar. Termasuk siapakah kita ini? Orang benar atau orang fasik? Ya, mari koreksi diri. Tuhan kita adalah Tuhan yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan umatnya. Ya, dia selalu mendengarkan doa-doa kita. Oleh karena itu saya menghimbau, tetaplah berdoa, meminta Roh Kudus menolong saudara dan saya. Dan doa menjadi satu bagian yang terpenting di dalam hidup kita. Tanpa doa, kita menjadi orang-orang percaya tetapi lemah. Dan doa akan mendatangkan kuasa dan mujizat di dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh bersatu dengan Roh Tuhan. Ada amin? Oleh karena itu, milikilah hati yang selalu melekat kepada Tuhan. Tiap hari hidup kita lebih bergantung kepadanya melalui doa. Kenalilah akan kehendak Tuhan dan lewat doa saudara dan saya bisa ungkapkan isi hati kita kepadanya. Doa adalah sebuah dialog, komunikasi dengan Allah dan dia mendengarkannya. Ya, ada satu kedekatan karena kita sebagai sahabat Tuhan, ya. Doa adalah memahami dan mengerti yang sebenarnya apa yang Allah mau. Ya, bukan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, apa yang aku mau. Berapa banyak kita sebagai umat Tuhan yang memaksakan kehendak kita. Aku mau ini Tuhan, aku mau ini, mau. Tapi maunya dagingku. Bukan daripada apa yang Tuhan mau. Kita lihat dan masih ingat doa Yesus pada waktu dia ada di Getsemani. Apa yang Yesus katakan? Apabila mungkin, lewatkanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan daripada kehendakku, tetapi kehendakmu ya Bapa. Bisakah Anda berdoa sedemikian? Kehendakmu ya Tuhan yang jadi. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kehendak Tuhan yang jadi di dalam hidupmu dan hidupku, itu pasti yang terbaik. Tuhan gak pernah salah. Amin. Mari kita lanjut. Ya, di dalam Kisah 16 ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara tahu cerita tentang Paulus dan Silas? Sungguh luar biasa. Sekalipun mereka diterpa oleh masalah di dalam penjara, mereka tetap mengucap syukur, mereka tetap memuji-muji Tuhan. Ya, di sini ada satu cerita. Pada musim panas di tahun 1963, seorang aktivis hak asasi manusia yang bernama Fanny Lou Hamer bersama 6 orang kulit hitam, ya, mereka berhenti dan makan di sebuah kedai di Winona, Mississippi. Setelah semalaman mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh dan mereka sangat kehausan di dalam bus dan lapar. Setelah aparat penegak hukum melihat mereka berenam, mereka mengusir mereka, kemudian mereka ditangkap dan dipenjarakan. Namun tidak sampai di situ. Mereka dihina, bahkan dipukuli hingga babak belur. Tetapi Fanny adalah penderita yang paling parah.
setelah mereka diserang secara brutal hingga hampir mati, ia justru bernyanyi keras-keras. Paulus dan Silas yang ada di dalam penjara bisa dilepaskan. Demikian juga kami semuanya. Ya, sekalipun badannya itu sudah penuh dengan darah, terluka parah, tetapi secara fisik mereka tetap bersukacita, mereka tetap bergembira sekalipun badannya babak belur sedemikian. Mereka tetap memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Ya, saya percaya bahwa ada kuasa doa yang mendatangkan mujizat sehingga ke-6 orang ini tidak sedikit pun merasakan kesakitan. Ya, disitulah saudara, bahwa darah Yesus sanggup membalut seluruh tubuh ke-6 orang ini. Dan kuasa Tuhan dinyatakan. Orang lain melihat keberadaan mereka babak belur. Tetapi mereka tetap tersenyum, tetap bersuka cita. Mereka memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Disinilah saudara, perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Dan orang yang asal-asalan sebagai pengikut Tuhan Yesus. Bagaimana saudara dan saya? Masuk kategori yang mana keberadaan Anda dan saya? Mari koreksi diri. Ya, percayakah saudara bahwa Yesus mendemonstrasikan kuasanya, bahwa dialah pemegang kendali di atas muka bumi ini? Ya, karena saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Ya, oleh karena itu, sekalipun pandemik belum berakhir, sekalipun berita simpang siur yang menakutkan dan mengerikan yang terjadi, percayalah bahwa kuasa darah Yesus sanggup membungkus setiap daripada kita. Mungkin Anda katakan, pastor saya tetap hingga hari ini mempunyai masalah yang belum terselesaikan. Saya percaya Tuhan izinkan persoalan masalah itu terjadi supaya Tuhan menunjukkan kuasanya, mendemonstrasikan kuasanya bahwa Dia adalah penolong di dalam hidupmu dan hidupku. Oleh karena itu, bersukacitalah senantiasa. Seperti Paulus dan Silas, dipenjara oleh masalah apapun, saya tidak tahu masalah apa yang memenjarakan Anda. Kesakitan, keluarga, ekonomi, atau apa saja pekerjaan, Tuhan tahu. Oleh karena itu, mari kita surrender. Mari kita mau serahkan kepadanya. Waktu ada di dalam tangan Tuhan dan percaya Dia akan membuat indah pada waktunya. Amin. Saudara yang terkasih, di masa-masa yang sulit, justru disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Firman Tuhan mengatakan, di dalam kelemahanmu terletak kekuatanku yang maha dahsyat. Oleh karena itu, serahkan semua beban persoalan kita. Jangan menjadi Tuhan atas hidupmu. Jangan menjadi Tuhan atas keluargamu. Jangan menjadi Tuhan. Itu mencuri kemuliaan Tuhan untuk engkau mengatasi masalahmu sendiri. Tetapi Tuhan mau engkau datang kepadanya, bercakap-cakap dengan Tuhan, dan kuasanya yang ajaib akan menolong saudara dan saya. Amin. Mari kita lanjut. Jadi, kita bisa melihat betapa doa itu adalah senjata yang begitu ampuh dan luar biasa. Pertanyaannya, kapan terakhir kita mengalami saat-saat yang sulit? Ya. Karena itulah sekali lagi saya katakan menjadi satu kesempatan untuk Anda dan saya menaikkan doa, pujian dan pengucapan syukur. Ya, kita tahu, kita sudah belajar sore hari ini bahwa doa itu mengubah situasi dan kondisi. Jangan pernah berhenti berdoa. Ya, doa mengubahkan orang yang lemah menjadi orang yang kuat. Ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus. Saya tidak tahu siapa andalan saudara. Kariermu yang kau andalkan, bosmu yang kau andalkan, kedudukanmu yang kita andalkan. Tapi mari kita mau andalkan Bapa kita, Raja di atas segala raja.
Dan segala kuasa ada di dalam tangan Dia. Ya. Oleh karena itu, mari percaya bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Dan inilah ayat emas di dalam Markus 11 ayat yang ke-24. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ada amin Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih? Apa saja yang saudara dan saya doakan, kita percaya bahwa kita sudah menerimanya, maka itu akan diberikan di dalam hidupmu dan hidupku. Kita sudah belajar pada sore hari ini sungguh-sungguh bagaimana doa dengan kuasanya yang dahsyat mengubah kehidupan kita semuanya. Mari kita mau membuka hati dan kita mau menyembah. Kita mau katakan, Tuhan, aku yakin pada saat Engkau berfirman itu akan terjadi di dalam hidupku. Haleluya. Mari kita mau membuka hati dan menyembah bersama-sama. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Haleluya. Ku aman karena Kau menjaga. Haleluya. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin. Ku yakin saat Kau berfirman. Haleluya. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jadikanlah doa ini sebagai satu kuasa. Kita boleh memuji, menyembah, dan itu juga merupakan doa kepada Tuhan. Kita sudah belajar tentang kuasa doa pada saat ini. Dan biarlah doa kita itu sungguh-sungguh menjadi doa yang benar. Dan kita berharap hanya kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
bagimu ya Bapa. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Saya percaya bagi setiap pemuji, penyembah, dan pendengar firman Tuhan malam hari ini, sesuatu yang besar akan terjadi bagi kehidupan kita semua. Ku diangkat dan dipulihkannya, Ku diangkat, ku diangkat, Yes, Lord. dan dipulihkannya, Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dan bersyukur di mana Engkau menjelaskan dengan nyata bagaimana doa itu bagaikan suatu kekuatan yang maha dahsyat yang mampu mengubahkan setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Sampai pada hari ini Engkau terus menuntun kami. Engkau membukakan pikiran-pikiran kami. Engkau membukakan hati kami yang dahulunya kami tidak mengerti. Saat ini kami boleh jelas Tuhan mengerti. Dan kalau selama ini kami Tuhan malas untuk berdoa. Kami tidak tahu bahwa ada kuasa di dalam doa itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami percaya bahwa kami akan lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mengikuti apa yang Kau firmankan. Dan kami tetap akan bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi setiap jemaat dan setiap pendengar daripada firman Tuhan ini dimanapun mereka berada ya Bapa. Biarlah melalui firman ini hidup mereka boleh diubahkan. Melalui firman ini mereka lebih mengerti urapan Roh Kudus boleh turun di dalam kehidupan mereka. Bahwa doa mempunyai kekuatan yang dahsyat. Bagaikan satu dinamit yang akan merubah dan memulihkan kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah melawat setiap rumah-rumah mereka. Keluarga mereka, anak-anak mereka, ekonomi mereka. Mungkin juga mereka di dalam keadaan yang tidak sehat. Tapi kami terlalu percaya. Tidak ada hal yang sulit bagi Tuhan. Dan Engkau sanggup melakukan segala perkara yang luar biasa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin.